Katanya Pak Ahok jadi direktur Pertamina, Pak. Antara atau dari mana? Jadi saya diminta datang untuk terima SK. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Orang itu siapa? Aje. Saya boleh tebak nggak? Boleh? Basuki Cahayapurnama? Kau aja wartawan Maya hebat. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU ya, Mas DU. Kali ini masih seputar tentang Pertamina. 968 triliun korupsi yang luar biasa. Kita bisa bilang mega korupsi ya. Bukan Ibu Mega, bukan. Maksudnya mega itu besar ya. Korupsi yang sangat besar ya. Ini ya, hampir 1000 triliun atau 1 kuadriliun. Waduh, udah sampai susah kita nyebutnya ya. Saking banyak nolnya guys ya. Dan di video kali ini kita mau membahas tentang sekali lagi sosok Ahok yang di video sebelumnya kita udah bahas tentang perseteruan Ahok dengan beberapa orang, khususnya Hotman Paris ini ya, yang cukup getol ini untuk membahas tentang Ahok. Kali ini justru ada isu berhembus ya bahwa Ahok akan menduduki posisi dirut Pertamina. Apakah itu benar? Bahkan sebelumnya ada yang buat isu bahwa Ahok akan menggantikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Mana yang benar nih ya? Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita langsung aja nonton video lah ya di TikTok. Let's go ya. Kita mulai dari Pak Erick Thohir yang diwawancarai tentang Ahok jadi dirut ya. Pak, yang meneruskan pertanyaan Antara tadi yang tertunda. Katanya Pak Ahok jadi direktur Pertamina, Pak. Antara atau dari mana? Dari rumor yang beredar. Oh, rumor. Kalau rumor sih terlalu dini ya. Bahwa kita akan mengadakan tour of duty. Kemarin Pak Tiko jadi Wamen 1. Menangani tentu energi dan lain-lainnya. Pak Rosan menangani tentu Himbara, Telco, dan lain-lainnya. Lalu Alhamdulillah banyak individu di BUMN diapresiasi. Pak Pahala ya diberikan kehormatan yang luar biasa jadi Wamenlu. Pak Nezar jadi Wamen Kominfo. Ini saya senang sekali. Ya, Yang meneruskan pertanyaan Antara ya tadi. tadi ya jelas ya, menurut Pak Erick terlalu dini. Apakah benar Ahok menjadi dirut Pertamina? Masih terlalu dini ya. Tapi yang menarik nih, ada komen ya, nampak raut wajah Pak Erick ada rasa cemas. Waduh, bener gak ini ya? Oke, lanjut ya. Dari bawah dulu, Ini. kadang-kadang kita repot ya. Ada orang yang berani belak-belakan salah. Ada orang yang diam-diam Bahasa Ahok salah ini. juga. Kan ini kali pertama kita melihat komisaris berani belak-belakan loh. Belak-belakannya belakangan. Ya mau belakangan mau di depan. Nggak bisa kalau belakangan namanya itu pahlawan kesiangan. Dia Orang sudah kerja semua, ya, Kejaksaan Agung, ya kan, Dirut BUMN, Dirut Pertamina udah bekerja, membuka pintu, pemerintah Prabowo udah buka pintu, segala macam. Ini sudah ada tetapkan tersangka, tiba-tiba nongol. Itu namanya kesiangan. Orang sudah mandi, Dia ya, nongol udah dipanggil. Karena ditanya. Kalau Anda saya yang dulu nih, jelaskan ini saya dulu ya. kan, Kalau Saya masalah dulu, saya udah jelasin mau gitu. pahlawan kesiangan, mau pahlawan kemalaman, kepagian, itu nggak terlalu penting. penting, Ya, karena yang Anda tahu penting nggak? itu Anda adalah Ray orang Rangkuti, ini siap Anda tahu dipanggil nggak? oleh Anda tahu nggak? kejaksaan untuk dimintai Terminologi keterangan pahlawan kesiangan itu apa? terkait dengan kasus itu. Nih, sekarang pertanyaan Itu saya. yang paling penting. Saya- Pertanyaannya adalah apakah jaksa akan manggil atau tidak? Itu panggil kan apa enggak? pertanyaannya. Itu satu. pertanyaannya ke saya kan? Ini Nanti saya izin jawab ya. kan itu. Bung Eman, saya jawab dulu. Yang Saya jawab dulu. jadi Saya jawab nggak dulu. penting mau siang, mau pagi, mau malam, tengah malam, pagi, nggak terlalu penting tuh. Tahu Orang nggak? ini sudah Tahu nggak deklarasi kriminalnya mau pahlawan mengatakan kesiangan itu? bahwa dia siap oleh kejaksaan, Pahlawan kesiangan kapanpun itu dipanggil dan bukan diminta oleh pahlawan, kejaksaan. tapi orang Dan yang ini pengen bukan menunggangi kali perkara pertama ini. Beliau mau mengatakan siap karena sebelumnya KPK juga udah manggil terkait dengan kasus PGN kan. Ahok dipanggil oleh KPK, datang nggak? Dia datang. Nah itu makanya sekarang kita tunggu seperti yang kita harapkan. Itu satu.
Nah yang kedua, Ahok berani nih belak-belakan. Belak-belakannya sekarang. Hendarsam selalu mengutip Erick Thohir dengan membawa nama saya. Dia sendiri nggak berani masuk ke analisa sana. Kenapa? Itu pertanyaan. Sebab apa pertanyaannya? Kalau Hendarsam mau meributkan pahlawan siang, pahlawan tengah, pahlawan malam terkait dengan Ahok, kenapa dia nggak ribut Menteri BUMN? Kok ketemu dengan Jaksa Agung? Itu cara Dalam kasus ini tengah diselidiki. Bung Rey, Mestinya itu cara berpikir yang seorang harus diktator. diributkan. Itu Kenapa? cara kalau Karena Anda berkuasa, Menteri Anda BUMN berkuasa, adalah orang yang sedang Anda akan menjabat. cari target, Dan kemudian dia adalah Anda orang cari yang memiliki tanggung alat jawab buktinya penuh untuk kepada mengincar peristiwa orang ini. itu. Itu yang nggak boleh. Tidak diributkan. Gitu loh. Kenapa Hendarsam tidak mengatakan itu pahlawan tengah malam, pahlawan tengah pagi, tengah siang, dan sebagainya. Pertanyaan kenapa Anda harus Dia ngincar ribut itu? kepada Ahok yang nggak punya jabatan apa-apa. Dia Anda ribut punya kepada target. Ahok yang sebetulnya Anda boleh punya disebut target, sudah tidak berada tapi dalam ya, barisan ini. Anda punya target, di tapi Anda barisan nggak punya barang oposisi. bukti. Saya Itu punya masalahnya. perspektif yang cukup positif terhadap Anda punya apa yang target, dikomentari Anda punya oleh target, Bung ya orang Hotman tertentu, Paris. tapi Anda nggak punya barang Saya bukti. melihat Hotman Anda Paris cuma itu ngelihat mau dari mengatakan medsos. Itu bahwa, masalahnya. Ahok, Anda jangan ribut. Anda ini bukan siapa-siapa, kan kata Bung Hotman. Itu betul. Sebab sekali kamu kena tembak dari peristiwa ini, kamu bakal nggak ada loh yang membentengi. Sebab kamu kan bukan orang presiden, kamu bukan orang partai yang sedang berkuasa, macam-macam. Itu mungkin yang mau disampaikan oleh Hotman. Sebab mungkin Hotman juga mengatakan peristiwa ini enggak hanya soal Ahok sebagai komisaris. Mungkin saja ia melibatkan orang-orang di luar ini, dan tentu saja dia bersifat vertikal, mengingat dananya begitu besar yang dikorup ini, dan semua seperti tidak ada yang tahu. Bagaimana dana yang begitu besar hilang dari negara ini, satu pun tidak ada yang bertanggung jawab, seolah-olah semua tertimpa kepada komisaris. Bung Hotman mengatakan, Siapa yang nggak bertanggung jawab? Tunggu, Orang Anda udah ada jangan 7 jadi orang korban. tersangka. Sebab kita udah melihat polanya nih. Renan Apa Kuti, polanya? udah jadi 7 orang Siapa yang tersangka. berada Gimana di nggak luar ada yang bertanggung kekuasaan, jawab? Gimana? punya potensi Gimana ini orang? akan diungkit Waduh, masalah-masalah yang terkait ini dengan gawat ini. Sebentar ya. Udah tersangkanya Yang kedua, udah 7 orang. Pertanyaannya kita tanyakan kepada Pak Gimana? Prabowo. Kerugian Mohon negaranya maaf, sudah Pak ada. Prabowo. Orang-orang di lingkaran Anda sekarang apakah sudah bersih semua atau tidak? Mengapa dalam peristiwa hukum ini kelihatan yang selalu dikejar itu adalah orang-orang oposisi? Loh, kok ke arah situ? Itu pertanyaannya. Nih. Satu, Saya jelasin ya. kita mau saya jelasin. tanyakan, apakah Pak Ahok, Pak Pagar Bambu, kok cuma kepala desa? Apakah Pak Prabowo mau menuntaskan dugaan Iya. terjadinya ya Pagar Bambu. pelipatan harta kekayaan yang sudah dilaporkan ke KPK terkait dengan presiden yang sebelumnya? Jangan-jangan cuma ini soal kekuasaan. Karena orang berada di luar, Jangan-jangan. diincar masalahnya. Iya kan? Tapi Saya orang jangan- berada di Menjawab. dalam, didiamkan Iya. masalahnya. Itu. Oke, Yang oleh karena itulah oke, saya saya beri mengatakan, kesempatan, tapi melihat dulu. gejala-gejala ini, Bung Aiman, saya mengatakan nggak ada ini kelihatan perubahannya. Oke. Ini soal kebetulan Anda di luar dan Anda nggak punya pelindung, recokin lagi, ya udah pakai persoalan hukum. Oke. Ini persis seperti pola yang dilakukan oleh orang yang disebut Hendarsam tadi itu, tidak pernah ya diapresiasi oleh Hendarsam, yaitu menggunakan persoalan hukum untuk menghabisi lawan-lawan politiknya. Oke, baik. Sebentar, nanti saya Iya, saya pakai data Jawab dulu. empiris. Ilah, Dari bawah dulu, dari bawah dulu. Ini menarik sekali ya, seru sekali perdebatannya. Kalian yang belum nonton aja di iNews ya, di YouTube-nya ada itu. Lebih lengkap, panjang itu, berjam-jam itu. Ini dari akun TikTok Prof Rocky Gerung. Ini yang asli apa enggak masih nggak tahu ya, 23 jam yang lalu, dan tentu saja komentarnya banyak nih. Kayaknya asli nih ya. Komentar 2860 komentar, wih gila. Kenapa politisi Gerindra kok malah menyudutkan Ahok? Seharusnya mendukung pihak pemerintah. Kesimpulannya Gerindra ketakutan. Ngapain lagi dibahas anjir, ditangkaplah. Terus awasi yang benar, jangan bahas-bahas saja taunya. Sumpah ya, Gerindra jauh lebih buruk dibanding PDIP. Politisi Gerindra nyerocos terus, tidak punya etika. Kelihatan kedunguan politisi partai Gerindra. Oh, itu yang ngomong tadi. Ya kalau yang
yang nyela tadi ya, maksudnya itu politisi Partai Gerindra mungkin ya, Mas Ayu nggak hafal ya. Kalau Pak Ray Rangkuti sih hafal. Oke, lanjut aja di berikutnya. Yang kita bahas kan Ahok ini ya. Benar nggak jadi dirut nih? Lalu misalnya pertanyaan saya, Petra dibubarkan, katanya mafia. 2015. Berita tahu? Ya. Tapi kenapa orang Petra jadi dirut Patra Niaga? Nah itu dia. Nah jangan naik nama Nah, saya. sebelum saya sampai ke sana. Anda tanya kepada Sebentar. Menteri BUMN gitu loh. Sebelum saya sampai ke sana, saya mau nanya soal buying time tadi. Buying time ini intensinya apa menurut Pak Ahok? Kalau Pak saya Basuki. curiga ya, saya curiga ini ada permainan. Bekas satu dirut Patra Niaga dipecat. Karena? Saya tidak tahu, tapi diduga karena dia tidak mau menandatanganin pengadaan editif itu. Jadi pengadaan editif ini melibatkan oknum di BPK malahan. Menurut isu. Oknum BPK ini jadi backing supaya Pertamina ini membeli editif ini dengan transport dengan tender yang tidak sah. Lalu saya dengar isu itu, saya panggil datang. Ini semua ada rapat dalam acara, berita acara. Saya tanya, ini nggak bisa. Terus ditakut-takutin, kalau nggak pernah tanda tangan, di SPBU nggak ada barang nih. Ditakut-takutin kelangkaan. Kelangkaan nih. Padahal saya bilang, mana bisa tender dipisah antara transport dengan editif. Lalu karena transport lebih mahal, dikalahkan. Editif yang lebih murah, kalau nggak salah seperti itu. Lalu saya bilang, dirutnya kalau tanda tangan, kau nggak laporin nih. Dirutnya nggak mau tanda tangan Patra Niaga. Lu bisa cari namanya siapa. Bekas orang Telkom, saya nggak usah sebut namanya. MK lah, singkatannya lah. Saya gini lah, kalau menurut saya, ini permainan sudah lama yang masing-masing penguasa tidak mau stop. Makanya kenapa orang takut saya jadi dirut, demo-demo. Kalau saya jadi dirut, saya bisa langsung pecat tuh dirut subholding. Karena untuk ke notaris saya yang putuskan. Dan saya tidak pernah takut sama Menteri BUMN manapun. Sama saya benar. Kenapa saya dikurung tidak boleh jadi dirut? Janjikan saya jadi dirut untuk membereskan. Makanya saya hanya bisa melakukan sebatas bisa saya awasin. Nah, lalu Ya. pertanyaan saya. Nah, itu ya. Menarik sekali sepak terjang Ahok ini pada saat menjadi komisaris. Sebenarnya menurut beliau ya sudah ada yang nggak beres ya dari dulu ya. Cuman bahkan di saat posisi beliau menjadi komisaris pun masih belum kuat ya untuk membongkarnya, karena ada keengganan untuk membongkar dari tadi disebutkan bahkan presiden ya, bukan satu presiden, dari presiden ke presiden gitu beliau bilang ya. Oke, lanjut ya. Gue udah maki-maki dia tiap minggu, kalau gue dirut udah gue pecat. Ini pernyataan Pak Ahok teman-teman soal Rifa Siahaan, Direktur Pertamina Patra Niaga yang baru aja ditetapkan sebagai tersangka korupsi kan dalam kasus Pertamina. Ini ada tangan yang berkuasa ikut main kalau menurut saya gitu loh di Republik ini. itu yang saya maksud. Beyond Kalau urusan saya mau subholding beresin perusahaan. apa yang susah? Saya kasih contoh gini ya. Ini bisa jadi lebar kemana-mana kasusnya kalau dibongkar. Saya senang banget ini. Semua. Saya cuma minta Pak Jaksa sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil ke Jagung? Oh, saya siap. Saya sedang membantu. Dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya itu diputar biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah di dalam. Pak Ahok sendiri yang belum menjabat sebagai komisaris utama Pertamina udah lama curiga katanya sama kebijakan Rifa. Dia berkali-kali nih memperingatkan soal kebijakan aneh di Pertamina, termasuk salah satunya transaksi tunai di SPBU yang nggak dihapus dan proyek pengukuran BBM digital yang malah dikerjasamai sama Telkom dengan biaya triliunan. Sekarang setelah Rifa resmi jadi tersangka, Pak Ahok itu bilang dia nggak kaget sama sekali. Bahkan dia siap nih buat dipanggil Kejaksaan Agung buat bongkar semuanya, mulai dari rekaman sampai notulensi rapat yang dia simpen sampai saat ini. Dia juga menyinggung dugaan keterlibatan oknum lain termasuk dari BPK, teman-teman. Jadi apakah penangkapan Rifa ini bakal jadi awal dari pengungkapan kasus yang lebih besar? Akankah Ahok membongkar semua praktik mafia migas? Atau bahkan Ahok sendiri yang ikut terlibat di dalam permainan besar ini? Coba teman-teman, serap pendapat kalian drop komen ya. Gue Jangan udah lupa maki-maki ya, dia. share pendapat kalian di kolom komentar ya tentang Ahok ini guys ya. Lanjut.
Ahok tuh lebih tegas. Pak Presiden tuh ada masalah besar di Dari dunia Pak Mahfud pemerintahan MD. kita itu. Dia sudah membubarkan satu institusi yang konon menguasai jaringan perdagangan minyak kita itu dari hulu ke hilir, dan negara dirugikan setiap hari sekian ratus miliar gitu. Nah, Presiden tahu kok ini sudah dibubarkan masih jalan ini. Harus ada orang yang berani mendobrak itu semua. Gitu. Kita lihat aja gitu. Dan memang tujuan Pak Ahok dimasukkan ke dalam Pertamina itu, Prof, kurang lebih. Iya, membersihkan Kenapa Pertamina. nggak Teman baik saya Pak Ahok. Tapi saya tanya tadi nggak datang. Setelah jadi komisaris utama Pertamina kok nggak datang? Ahok tuh lebih tegas. Ya, ini pertama dari Mahfud MD, yang kedua Pak Jokowi ya. Cukup lucu tadi ya. Oke, lanjut aja lah ya. Sorry. Itu ada masalah salah besar pencet, guys. di dunia. Nyesel nggak sih Di keluar Rossi. dari Komut Pertamina? Saya membuat keputusan kan berdasarkan keyakinan ya. Jadi saya itu nggak pernah nyesalin apa yang saya putuskan sih. Karena saya memutuskan berdasarkan nurani saya. Justru saya sampaikan yang paling menyesal itu orang ketika memutuskan dengar kata orang. Kamu dengan nasihat Rossi, jangan-jangan tahun depan kamu aja minta maaf sama gua. Sorry ya, ternyata gua juga salah nasihatin lo. Itu nyesel tuh, pasti nyesel. Gila ya, ternyata juga salah ya. Jadi kalau kita memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinan kita ada doakan, udah bicara dengan istri, jadi semua minta tanda sama anak, mereka nyatakan, ya kenapa harus nyesel gitu loh. No regret. Saya selalu katakan itu namanya the art of dying well. Kalau kamu selalu regret, bukan berdasarkan keyakinan, kamu regret. Waktu meninggal kamu susah tuh. Kalau kita kayak gini kan kita kan, muka aku lebih cerah kayaknya kan. Lebih happy-happy aja. Mantap. Nyesel nggak sih? The art of dying well. Wah, keren banget ya. No regret ya katanya, nggak ada penyesalan ya Pak Ahok mundur dari komisaris utama Pertamina ya. Keluar dari Komut lagi guys. Pertamina. Saya membuat keputusan. Nah ini. Ahok disebut akan menjadi Dirut Pertamina menggantikan Nike Widiawati. Sebelumnya Ahok dan Nike Widiawati memang terpantau sempat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN. Dikabarkan ia akan mendapat posisi baru di PT Pertamina. Ia akan menempati posisi Direktur Utama setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina. Ahok disebut akan menjadi Dirut Pertamina menggantikan Nike Widiawati. Sebelumnya Ahok dan Nike Widiawati memang terpantau sempat bertemu Menteri BUMN Erick Thohir di Kementerian BUMN. Dikabarkan ia akan mendapat posisi baru di PT Pertamina. Ia akan menempati posisi Direktur Utama setelah sebelumnya menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Pertamina. Oh ya, ini cuma 25 detik videonya ya. Ya intinya isunya seperti itu ya. Ahok akan jadi Dirut Pertamina ya. Kok tiba-tiba sekarang menjadi sasaran ketika kasus korupsi ini dibongkar? Anda merasa itu janggal? Menurut saya janggal, karena kita melihat kalau kembali kepada proses penegakan hukum, maka orang-orang yang terlibat harusnya itu yang harus diperiksa. Direktur Utama Pertamina, tentu saja Komisaris Utama Pertamina Pak Ahok dan siap untuk datang. Dirutnya yang juga ada Komut, yang dia ada Patra Niaga, termasuk juga adalah Kementerian Menteri BUMN. Nah masalahnya, Mas, kita membaca di media, ada rapat malam-malam antara Menteri BUMN dengan Kejaksaan Agung. Saya kita bertanya-tanya di sini. Apa kecurigaan Anda di situ? Saya bertanya-tanya. Harusnya ketika soal kita mau konsisten ini adalah penegakan hukum, pembongkaran kasus korupsi, tidak hanya yang di Patra Niaga yang diperiksa, tapi juga sampai ke level Kementerian BUMN, Menteri BUMN-nya, inspektornya itu semua dibongkar. Karena kita melihat ini kasus sangat besar. Ya. Tiba-tiba Menarik sekarang sekali ya membahas tentang pertemuan malam-malam. Sebenarnya udah dibahas ya Mas Dewi ya, di video 2 hari yang lalu itu ya. Memang gak etis ya malam-malam ketemu Jaksa Agung tuh. Menjadi sasaran ketika kasus korupsi. Nama Ahok jadi trending topik yang dibicarakan publik dalam beberapa hari terakhir. Terbongkarnya skandal yang merugikan negara hampir 1.000 triliun di Pertamina Patra Niaga antara tahun 2018 sampai 2023 membuat Ahok jadi salah satu tokoh yang dibahas netizen.
Korupsi gede tiap tahun di zaman Pak Ahok masih jadi komisaris utama Pertamina. Kok Pak Ahok tak pernah bersuara? Begitu tanya netizen yang penasaran, mantan gubernur Jakarta itu ngapain aja di Pertamina? Nggak sekedar hadir doang di perusahaan kan Pak? Begitu tanya netizen yang lain. Mungkin gerah terus-terusan disorot warganet, Ahok lalu warawiri ngasih interview eksklusif di berbagai media. Dalam salah satu interview, seperti gaya Ahok yang biasanya diawali dari santai ton perbincangannya, berujung jadi marah-marah dan nantang-nantang. Kalau mau bersihkan Pertamina, saya seharusnya jadi dirut, bukan komut, begitu kata Ahok. Nah, nama Ahok jadi trending topik dari akun TikTok Umbu Jeff ya. Keren banget ya. Lanjut. Nih Pak Erik ditanya tentang Ahok. Pak Ahok itu sebuah figur yang sangat bagus menjaga Pertamina. Makanya kita percaya sebagai komut gitu. Nah, ketika bicara yang lain-lain saya nggak tahu media dapatnya dari mana. Makanya jangan suka bergunjing. Nah, memang biasa. Waktu itu Pak Hala wakomut mana? Ya, tunggu, saya belum selesai nanya. Pak Pahala waktu itu wakomut mana? Pertamina. Boleh kan? Oh boleh. Tetapi ada yang saya perbaikin sekarang. Ketika Wamen BUMN crossing, ya, kalau dulu ya Pak Tiko sebagai Wamen BUMN mengawasi perbankan. Ya. Sekarang karena Pak Tiko ngawasin yang klaster satunya yang namanya energi, ya Pak Tiko tetap menjadi juga mengawas di yang perbankan. Nah ini crossing aja, sama Pak Rosan memang bertanggung jawab dengan financial dan lain-lain, tapi tidak ada salahnya dong saya double decker. Enggak, intinya Pak Ahok kinerjanya bagus menurut Pak Erick Thohir ya. Lanjut. Semalam Kang Emil nyinyirin Ahok. Dia bilang Ahok ini merupakan gubernur yang paling brutal soal penggusuran. Gue nih ya sebagai orang yang SD di Jakarta, SMP di Jakarta, SMA di Jakarta, dan sampai sekarang di Jakarta, gue mau cerita dikit soal Ahok. Kita lupakan si Pram, kita lupakan si Emil. Gue ini dulu tinggal di Otista. Gue SMP-nya di 73 Tebet. Dan setiap hari rute gue itu adalah naik angkot ke Kampung Melayu, terus lanjut Metro Mini 60, turun di Tebet. Pulangnya pun begitu, naik 60, lanjut di Otista naik 16, pulang. Dan you tahu, setiap musim hujan banjirnya sedada anak SMP. Karena emang gue itu lewat itu tiap hari. Sampai akhirnya ada gubernur namanya Ahok, dia ngegusur warga di bantaran Kali Kampung Melayu. Itu orang-orang yang digusur akhirnya dipindahin ke Rusun Jatinegara Barat. Yang untung siapa? Yang untung semua orang yang tinggal di sekitaran situ, yang lewat situ, termasuk gua saksi matanya sendiri. Jujur aja nih, kalau ngomongin penggusurannya brutal, yang brutal siapa? Yang mendiamkan warga bantaran Kali sampai bikin banjir satu kawasan, atau yang ngegusur? Buat gua Ahok itu nggak brutal, Ahok itu nggak populis. Itu yang benar kalau mau ngelabelin Ahok nggak populis. Keluarga gua nih semuanya simpatisan PKS semua, PKS diehard, dan semua keluarga gue yang PKS diehard itu tidak pernah sama sekali mengomentari soal penggusuran Ahok. Karena kita yang tinggal di kawasan situ tahu bahwa penggusuran itu memang bagus. Kalau nggak digusur, gimana tenggelam? Ya kalau nggak suka Ahok pasti jawabannya gara-gara soal dia salah ngomong, pasti soal begituan. Baru kemarin gue ketemu om gue tuh, gue ngobrol. Om gue bilang nih simpatisan PKS, garis keras nih. Ahok itu kalau soal kebijakan dipuji, bahkan sama orang yang nggak suka sama dia. Ini video bukan soal Pram, bukan soal Emil, bukan. Ini gue mau meluruskan sebagai orang Jakarta tentang Ahok. Ahok itu panutan gue kalau di politik. Gue kan bilang ayah ideologis gue itu Prabowo. Di rumah gue tuh baju Prabowo ada selusin. Tapi kalau panutan bagaimana gue ingin berpolitik ke depan nih kalau gue jadi politikus, itu Ahok. Orangnya terkesan brutal, terkesan nggak sopan. Tetapi karena dia nggak populis, justru itulah dia jadi hebat. Kan begitu. Buat gue nih yang sebanding sama Anies itu cuman Ahok. Ahok sama Anies itu kalau di bola, buat gue ibarat CR sama Messi. Ini orang beda, tapi emang sama-sama legend, kan begitu. Ya udah coba komen di bawah tuh yang tahu gusur-gusuran Ahok di tempat lain. Kan dibilang sama Kang Emil penggusurannya brutal. Gue tahu di Kampung Melayu karena gue tinggal di kawasan itu. Lu yang tahu penggusuran Ahok di tempat lain, coba lu komen aja. Menurut lu brutal apa enggak? Gimana efeknya? Apakah efeknya brutal sampai sekarang? Ya monggo deh komen di bawah. Lagi-lagi, ini bukan soal Pram, ini bukan soal Emil. Ini soal Ahok yang menurut gue jasanya besar dan harus gue omongin. Karena gue orangnya ikut kebantu tuh, karena gue tinggal di daerah situ. Semalam Kang Emil nyanyi. Ya, sama Mas Iu juga bukan tentang Pilkada Jakarta ini, nggak ngomongin itu, karena di video kali ini fokusnya bahas Ahok ya, segimana sih pantasnya Ahok jika ya isu yang beredar itu benar,
katanya mau dijadikan Dirut Pertamina atau bahkan gantiin Pak Erick Thohir jadi Menteri BUMN ya. Itu baru sebatas isu, tapi segimana layak? Layakkah dia? Ini kan perlu referensi kita ya. Ini menurut Bro Gamal, ini ya itulah tadi ya testimoninya ya sebagai warga Jakarta ya. Jadi menilai tentang Ahok tadi ya. Menurut kalian gimana? Cocok nggak jadi menteri atau Dirut? Lanjut. Cara Bapak memutuskan, Pak, cepet banget. Berani dan cepet banget. Soal Semanggi ini, Pak, cuma 2 hari. Keputusan publik yang berdampak orang banyak cuma 2 hari. Nggak biasa bagi kita, Pak. Bagi kita ASN itu kan ada tatanan untuk memutuskan tuh begini. Kita dibikin kaget. Diskusi Kamis pagi pakai BlackBerry, Pak, waktu itu bukan tatap muka, pakai BlackBerry. Sorenya sudah dapat duitnya. Aku bilang belum selesai nih, Pak. Itu punya Kementerian PU. Bapak harus sowan dulu ke sana. Jumatnya udah selesai. Berani ya, Pak, Bapak mutusin cepet kayak gitu. Kenapa sih? Apa sih yang dasarin gitu loh? Nah, saya hanya berpikir ada kajian untuk atasi macet. Karena selalu macet Semanggi itu, putar gitu. Kan itu profesor hitung dong. Keluar duit sekian, manfaatnya berapa dong? Kan gitu kan cara orang keuangan kan? Kalau gitu, pasti bermanfaat asal jangan duit gua. Pengusaha naikin ke atas, itu kan tanah DKI. Menutupin burung kek, udara kek, menutupin sinar, mesti bayar dong. Panggil, ada aturannya nggak? Mau nyari duit nih, mau jual tanah, gitu loh. Jual tanah, nggak ada aturan. Nah, saya langsung putusin betul nggak ada aturan. Kalau nggak ada aturan, paling bagus kita bikin aturan. Saya bilang ini ada dasar undang-undang dan saya ikut bikin. Selama membuat kebijakan bukan untuk saya dan golongan saya, untuk kepentingan publik, boleh lakukan. Dilindungi undang-undang. Yap, mantap banget ya. Ini adalah video terakhir ya. Oke guys ya, itu tadi ya full video tentang Pak Ahok ya, yang mana digadang-gadang untuk menjadi Dirut Pertamina yang baru atau bahkan Menteri BUMN yang baru ya. Ini gimana nih? Kalian setuju nggak ya kalau Pak Ahok ini jadi Dirut ataupun Menteri BUMN? Tulis di kolom komentar ya. Kalau nggak setuju, boleh ya. Tulis alasannya. Kalau setuju, tulis juga alasannya apa ya. Oke, kita masih ada pembahasan menarik di video berikutnya. Ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.